wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala bi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahu alazim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, mal iman al-iman huwa idza syarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah wonten dalu menika saged kebagian wonten majelis ibu insyaallah. Sedaya menika boten badhe kelampahan kalau Allah tidak memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Maka yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kasih puasa apa berarti dulu ini? Apalagi kalau mau ibu takutin, Ustaz, dengan puasa sudah bakal berapa kali? 15 kali. Utangi 15 kali. Dibuat puasanya mesti batal nih dulu nih. Tapi pada waktu maghrib. Kalau tidak batal nih, buat sah puasa dulu nih dilarang nih. Tapi lo buat majelis ini, alhamdulillah, kula saged kebagian. Lan mugi-mugi engkang hadir, engkang mengikuti pengajian di malam hari ini, kita berdoa semoga rezekinya berkah, syukur bisa tambah, tur kakak, turah, saged tugas lemah, saged renovasi rumah, saged tidak makan madinah, putra putri soleh-solehah, kesanipun istiqomah, akhir hayatipun husnul khotimah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, warisan kakak, utang-utang isah. Ini sing terakhir mau ambil paling seru. Yang kemarin Allah, ini doa leres doa ini dulu ya. Senes doa politik. Beberapa saat yang lalu ketika pun katanya banyak orang yang takut mengatakan amin. Banyak orang yang takut mengatakan amin. Tanggal 14 Februari. Ini kata saya memiliki publik paslon 1, paslon 2, paslon 3. Boleh usaha katakan. Aku tahu yang ada di hatimu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tunggu presiden yang baru. Terus ibu, jamaah Allah, kita akan sepindah bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Dan yang ketiga, terima kasih kepada pembawa acara yang telah membawa acara dengan baik, meskipun itu belum tapi senantiasa siap, dan juga kepada ketua panitia serta takmir Masjid Baitur Rahim. Jamaah rahimahullah, sadar ini pun iki kontraknya ini ngantos jam 11 atau jam 12. Oh, dari kesini lagi. Apa jam 11? Jam 11 gitu. Nopo sahur bersama. Kulo insya Allah boten badhe ganggu-ganggu. Amargi pengaosan niku biasa niku sing ditegus tunggal. Bila kita kuat. Pokoknya Nabi Pak Kiai, Ustaz Mubalik sampun ngendika bila di taufik wal hidayah, alhamdulillah. Ngaji sios rampung. Atau mungkin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Niku biasanipun wah niki pun rampung iki. Jamaah rahimahullah, kadang-kadang iki menawi ustadzipun kiaipun bila di taufik wal hidayah, wah iki Kiai Muhammadiyah. Wonten itu menawi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wah iki kiai NU. Terus nama berdua. Kadang-kadang kok kita ini belum. Padahal janjanipun sami niku. Terus antawisipun billahi taufik wal hidayah, kalian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq niku sami. Artinya sama, maksudnya sama. Billahi taufik wal hidayah. Hanya dari Allah hidayah dan taufik. Dan juga wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq sami.
Jadi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Nah, billahi taufik wal hidayah, antawisipun hidayah kalian taufik, itu semuanya berasal dari Allah. Hanya beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan taufik. Kalau hidayah itu bisa didapat dari belajar, dari pengajian, dari Al-Quran, dari autodidak, itu hidayah. Tapi kalau taufik itu benar-benar dari Allah. Kita belajar nih lagi bapak-bapak ibu-ibu, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tentang sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah akan mendapatkan pahala 25 atau 27 derajat lebih tinggi. Itu bisa kita baca, bisa kita dengar dari radio, dari ustaz, dari kiai, mubalik, dan lain sebagainya. Itu kita sedang mendapatkan hidayah dengan cara belajar. Lah, kapan kita mendapatkan taufik? Ketika kita mendengar hayya 'ala sholah, hayya 'ala falah, segera ambil air wudhu, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Itu berarti kita sedang mendapatkan taufik. Kalau hidayah bisa autodidak, bisa belajar, atau juga bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taufik itu berasal dari kalimat wafaqo yuwafiqu taufiqon. Wafaqo itu artinya bertepatan, gandengan, berjalan seiring sejalan. Itu namanya taufik. Ilmunya sudah didapat, kemudian kita amalkan, berarti kita sedang mendapatkan taufik. Mengamalkan apa yang kita dapatkan, itu kita sedang mendapatkan taufik. Karena urusan jamaah itu ada coba bagi dulu. Jadi ibu-ibu pamanipun diberi uang 1.000 dengan 27.000, pilih putih. Halo ibu-ibu, diberi uang 1.000 dengan 27.000, pilih putih itu 27.000. Itu berarti pintar nih. Jadi diberi 1.000 dengan 27.000 kok pilih yang 1.000, itu berarti lawan itu. Jadi kalau bahasa kimia ini pulau nirsain guru IPA. Orang yang diberi 27.000 dan 1.000 kok pilih yang 1.000, itu berarti bahasa kimia ini pun O2N. Apa itu? Ibu-ibu loh, ya kan dibagi. Jadi orang yang diberi 1.000 dan 27.000 kok pilih yang 1.000, itu berarti O2N. Pramilon nabi bapak-bapak, miren adzan, as-sholatu khairun minan naum, atau hayya 'ala sholah, hayya 'ala falah, kok gelar sajadah teng griya. Maka katakan kepada bapak-bapak, Pak, ojo dadi O2N. Diberi 27 derajat, kok milih yang 1 derajat. Itu berarti ya seperti itu gitu. Nah, ini jamaah rahimahullah, contoh taufik dan hidayah. Terus sebetulnya antara billahi taufik wal hidayah dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ternyata berasal dari satu orang yang sama. Namanya Bapak Kiai Haji Al-Hafidz Allahu yarham, pengelola pondok pesantren di Kota Kendal. Jadi beliau dulu pertama kali membuat billahi taufik wal hidayah, pertama kali. Jadi beliau bahkan berafiliasi ke NU ini, Nahdlatul Ulama. Kemudian bikin itu. Ternyata ketika bikin billahi taufik wal hidayah, karena minta maaf, billahi taufik wal hidayah dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq itu doa dari kita, semoga Allah memberi hidayah dan taufik. Kalau Rasulullah tidak ada di menutup majelis atau menutup khutbah atau menutup ceramah dengan billahi taufik wal hidayah, itu bahasanya tadi. Nah, kemudian setelah beliau membuat, niki katanya Pak Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, itu dulu billahi taufik wal hidayah itu dipinjam oleh Golkar untuk kampanye kemana-mana. Terus kiai-kiai Golkar meminjam dengan billahi taufik wal hidayah. Setelah dipinjam tidak dikembalikan kepada NU. Akhirnya pun Pak Hafidz ini, wah ini dari aku kok orang dibalik no. Akhirnya wis aku tak gawe malih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi baik billahi taufik maupun wallahu muwaffiq itu artinya sama, maksudnya sama, dan berasal juga dari orang yang sama. Kalau dulu saya di pesantren Pak Yai tidak dengan billahi taufik, tetapi dengan nastaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dari seluruh kesalahan dan dosa. Ini
tersemangati dengan doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu kan doa supaya kita terbebas dari dosa. Pada saat ini kita melakukan kebaikan, amal soleh, pengajian, menuntut ilmu, tidak lepas kemungkinan kita melakukan dosa, kesalahan kecil-kecilan itu dulu. Ibu-ibu batin ustaznya, ini mesti ustaz arep ngalor itu kita pulang lagi. Batin apa batin? Oh batin. Ustaz batin jamaahnya kayak si pojok mesti ngantungan. Maaf yang pojok ini hanya contoh gitu. Itu dosa. Jadi dosa batin jelek, batin tidak baik dosa. Maka kemudian dosa-dosa kecil itu supaya kita pulang nanti hanya mendapatkan pahala, terus kita lebur dengan kafaratul majlis. Kafarah itu apa disebut Bapak-bapak? Kafarah itu berasal dari kalimat kifarah, artinya penebus. Jadi penebus dari segala dosa-dosa sehingga pulang ke rumah kita tanpa dosa hanya mendapatkan pahala. Jamaah rahimahullah menika mukadimah lan ingkang salah jenipun kula senesing paling pinter lan senesing paling bener niat kula setunggal tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lan alhamdulillah 14 hari lagi lebaran. Jadi 14 hari atau 13 hari ibu? 13 nih. Nah, ibu-ibu ini biasanya yang itu terus ngitung tanggal 1, tanggal 2. Kalau tanggal 1 sampai 10 masih lama sekali kelihatannya nih. Tapi kalau sudah tanggal 15 ke atas, apalagi sudah tanggal 20 ke atas, wah Ramadan kelihatannya cepet ini. Jeruk ujung-ujung bon pantesan. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ka'annahu yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duha. Jadi manusia kelak akan melihat kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia yang sudah berlalu ataupun kita ketika melihat masa lalu itu seperti masih kemarin sore atau kemarin pagi. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duha. Seperti kemarin sore atau kemarin pagi. Ini bisa kita rasakan nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Kalau menunggu itu rasanya lama sekali. Nunggu dokter lama, nunggu antrian lama. Tapi begitu kita masuk ke ruang periksa atau mendapatkan giliran, apa yang kita rasakan lama ternyata sangat sebentar rasanya. Termasuk bulan Ramadan sudah berlalu 15 hari saja, rasanya baru kemarin nih kami. Maka jamaah rahimahullah, pada malam hari ini kita mengadakan satu acara yaitu Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran itu kitab kita, kitab suci Al-Quran. Mungkin ini salah kaprah atau benar orang. Ada satu istilahnya PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Panitia memperingati Hari Besar Islam. Ini sebetulnya tidak penting, tetapi akan saya sampaikan hanya untuk supaya berlalu saja. Ada bedanya antara panitia hari besar dan hari bersejarah. Jadi kalau dalam Islam itu ada hari besar dan hari bersejarah. Hari besar dalam Islam itu hanya dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu namanya hari besar. Maka disebut dengan hari raya. Raya itu kan besar nih. Raya itu kan membesarkan, mengagungkan, merayakan. Maka hari besar itu hanya dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Lah, perintah untuk membesarkan itu jelas. Apa perintah untuk membesarkan? Namanya saja hari raya. Pasti dirayakan. Ketika dirayakan pasti ada pesta. Ketika pesta pasti makan-makan. Lalu sih gitu. Ibu-ibu kalau mengadakan pesta kira-kira makan-makan apa boleh ibu? Pesta ulang tahun pasti ada makannya. Pesta pernikahan puasa kok makan-makan ibu. Pesta pernikahan kok sasi poso tuh apa bener? Halo bapak-bapak, sampun nanti mendapatkan undangan hadirilah pernikahan anak kami di Adipura tanggal 15 Ramadan. Tuh apa bener ibu? Tidak ada. Kenapa? Karena pesta pasti makan, sehingga di dalam bahasa Jawa disebut kondangan. Kondangan singkatan apa itu? Kondangan. Disingkat kondangan.
kondangan. Niku pesta. Ibu-ibu mantu kok tanggal 15 Ramadan diprotes tanggane. Wah, Mbak, dengan kok mantu sasi poso. Ora iso malah melas pengantin iki sing pertama melas pengantin iki. Nomor loro aku arep kondangan bingung wis nyumbang ora. Kira apa? Jadi kondangan itu pasti pesta perayaan 17 Agustus. Bapak-bapak ibu-ibu pasti bikin tumpeng gimana? Kenapa? Karena perayaan. Nah, kemudian yang disebut dengan perayaan, Idul Fitri dirayakan, dipestakan. Idul Adha dirayakan, dipestakan. Maka Idul Fitri dan Idul Adha haram berpuasa. Kenapa? Karena berpesta. Sedang pesta jangan berpuasa. Sehingga haram berpuasa berarti wajib makan Idul Fitri. Maka besok Idul Fitri makan di hari raya Idul Fitri ganjarannya lakukannya timbang makan di hari-hari biasa. Jadi nak buat ngasal mungkin ditambah terus habis itu makan pada hari raya lebih banyak pahalanya daripada makan di hari-hari biasa. Maka ibu-ibu jangan protes pada bapak-bapak ketika pulang dari sholat id langsung buka lodongan makan terus sampai sore. Di pengi kalian ibu-ibu pak jenengan kok hari itu buat rangkung-rangkung. Bu, haram puasa berarti wajib makan. Pahala wajib lebih banyak dari pahala sunnah ataupun mubah. Maka kalau ingin semakin banyak pahala, semakin banyak urusan makan kesenangan. Jadi hari raya itu pokoknya tidak boleh puasa, wajib batal, wajib makan, tidak boleh berpuasa. Ini hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Sementara nuzulul Quran 1 Muharram, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu bukan hari besar, tetapi hari bersejarah. Nah, hari bersejarah itu yang penting adalah mengingat. Di dalam Al-Quran disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah karena sesungguhnya mengingat itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang penting itu mengingat. Nuzulul Quran mau ada makanan, mau ada minuman, panitia ada tumpeng apa balik? Oh, tidak ada tumpeng juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada jumlah dan jumlahnya. Kalian kalau mengadakan nuzulul Quran harus begini. Kalian ketika mengadakan nuzulul Quran harus tanggal 17 Ramadan. Itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan bertepatan dengan tanggalnya. Kenapa? Karena yang penting adalah muatan dari mengingat hari nuzulul Quran. Maka jamaah rahimahullah jangan sampai kita lupa. Jadi bapak-bapak ibu-ibu coba adakan ulang tahun apa benar? Halo ibu-ibu. Bapaknya ulang tahun, ibu-ibu ucapkan happy saya. Kata apa? Surah maksane ibu, nanti bapaknya. Surah maksane itu sudah tidak waktunya. Tidak penting mengadakan peringatan hari kelahiran itu tidak penting. Tapi yang penting adalah kita mengingat kalau usia kita sudah mengingat kalau usia kita sudah waktunya. Jangan sampai kemudian kita lupa. Kalau di rumah merasa tua, keluar dari rumah merasa bujangan. Nah, itu yang penting itu mengingatnya. Maka jamaah rahimahullah ini agak sedikit melenceng ya. Jadi dalam hitungan Jawa itu, ini saya ukur di mana ibu ini derek itu. Dalam hitungan Jawa itu para wali songo itu mengajarkan kepada kita. Jadi mereka beliau mengajarkan hikmah agama itu tidak mesti harus lewat pengajian, mimbar atau majelis tabligh atau tabligh akbar tidak. Tetapi dari apapun dijadikan untuk menjadi media pengajaran terhadap agama. Contohnya kupat apa namanya itu? Ngaku lepas, tumpeng apa tumpeng? Nek metu kudu lepek. Itu disingkat tumpeng. Maka tumpeng itu kan simbolnya kan kerucut, ujungnya lancip, itu menghadap ke atas. Itu apapun yang harus kita kerjakan harus menghadap ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau bikin rumah, bikin tumpeng, niat bikin rumah harus lillahi ta'ala. Pindah rumah, bikin tumpeng harus lillahi ta'ala. Jadi tumpeng itu bukan kaitannya dengan gembira. Oh setan itu,
ngendikane demit ora dolit, setan ora doyan. Niku artosipun setan ora dolit, demit ora dolit tumpeng, setan ora doyan tumpeng. Sing doyan tumpeng sinten? Sing damel tumpeng. Sing dolit tumpeng sinten? Sing damel tumpeng. Pramila tumpeng ampun dipun larung teng Sungai Semanggung gitu. Ampun dipun larung teng Parangtritis. Jadi itu kupat tumpeng. Kemudian ada kue lagi namanya kue lepet, apa gitu? Nah, kue lepet, lepet itu biasanya keluar ketika hari raya Idul Fitri. Artinya apa? Setelah kita ngaku lepat, maka kemudian ditutup dengan kue lepet. Lepet itu mesti alok gitu. Nah, dicek ini ku nempel tergodong gitu. Itu artinya apa? Untuk menunjukkan rekatnya persaudaraan. Setelah ngaku lepat, dahar lepat, arti akhirnya kemudian persaudaraan menjadi erat. Itu dari makanan. Saniki dari hitung-hitungan. Ibu cok hitung apa bener? Hitung-hitungan Jawa gitu. Kita mulai dari satu nih. Kalau pangapunten ngagem ngukuri. 1, 2, 3, 4, 5 ngantos dumugi saka dipun wastani las-lasan. Terus minta maaf ya Pak, tadi ijen. Terus periodisasi, terus tahapan-tahapan kehidupan itu ternyata kita diajarkan dari hitung-hitungan. 1, 2, 3, 4 dipun wastani ijen. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi gadahi putra tasih usia 1 sampai 9 itu berarti ibarat pohon, tumbuhan itu masih seperti biji, wijen. Maka harus digulawentah kanthi sae. Amati napa? Amati wiji niku kadang-kadang rukun, kadang-kadang boten. Kadang-kadang tumbang di tengah jalan. Niku wijen. 11, 12, 13, 14. Dipun wastani napa Ibu? Las-lasan. Las-lasan niku artosipun napa? Las-lasan niku artosipun usia yang paling hebat. Seperti ibu-ibu gadahi beras las-lasan. Beras las-lasan niku artosipun napa Ibu? Yuk beras kok las-lasan. Las-lasan niku utuh, nggih, utuh, bunder, meleketer, napa lonjong boten pecah. Utuh niku. Tur boten enten material iki. Itu berarti beras las-lasan niku. Mangke garwa kula niku nek masak beras kok kadang-kadang gigi kula niku aduh boten niku. Duh, ini anak iki lumayan Pak ditampu pondasi umah jare. Ya, niki lagi pondasi umah kagem kriyil teng beras yo pinten taun iki Bapak-bapak. Nah, niku las-lasan. Kalau orang barat mengatakan golden age, golden age, usia yang paling hebat. Maka bapak-bapak ibu-ibu menawi gadahi putra kok usia belasan itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita lepas kendali. Ini banyak tantangan zaman-zaman ini nih. Lari alim awal berpinter banget kami menggunakan HP atau gadget ini. Nah itu usia las-lasan. Saat ini usia burburan. 1, 2, 3, 4, 5 niku burburan. Apa artinya burburan? Lungguh ning kursi. Jadi usia burburan itu harus sudah mulai dilungguhkan ke kursi, dipapaaken, diberi tanggung jawab. Biasanya usia ini usia kuliahan. Beda dengan usia bijian ijen. Kalau usia ijen, putra wayah tindak sekolah diantar, diantar, pulang dijemput. Terus kadang-kadang sedang sekolah juga diintip kalian ibu nih, anakku nanti seorang melon di kelas. Itu usia TK. Coba bapak-bapak gadahi putra pun kurkuran. Sekolah kundur dijemput, sekuliah diditip. Kita tuh benar-benar risih gimana? Sekuliah diditip anakku rewel ora itu sudah risih. Oh anak-anak usia SMP, SMA kadang-kadang diantar sekolah sama bapak ibunya saja, minta diturunkan di tempat yang jauh. Saya pernah nanya itu kan di tempat yang jauh. Saya tanya sama anak-anakku, kamu diantar bapaknya kok masih jalan kaki? Jalan kaki turun di mana? Turun di pertigaan Pak. Kenapa? Malu kan? Jadi diantar bapak ibunya itu sudah malu, padahal masih SMP. Nah ini kok usia burburan. Lagi dipun itu supaya terus boten ngantuk iki. Jadi dipun itu selikur. Barang-barang di sangsar ini wahid isnen salasa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tikur selawi. Boten 5 tikur.
Tapi 6 likur kudu malih iki mboten 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Sing benten niku namung selawi. Napa singkatan selawi? Seneng-senengi lanang karo wedok. Disingkat selawi. Usia ideal pernikahan. Kenapa usia ideal pernikahan? Karena usia Rasulullah ketika menikah 25 tahun. Usia selaku selawi. Jadi hitung-hitungan Jawa saja oleh Wali Songo digunakan untuk mengajarkan agama. Artinya mencontoh Rasulullah kalau mau menikah idealnya usia 25. Tapi idealnya tidak harus, tidak wajib. Maka ibu, bapak-bapak kalau gak ada putra, paman ini putri, loh, misalnya sinakoki dulu. Kalau sudah usia 25, ampun bu, yore ini kalau ngomong genai priye, malah gitu itu kalau sudah 25. Kalau putra, mas, wis ono pandangan burung mas, bu, nek pandangan kaya, tambatan sing dereng. Ya oke, pandangan kaya ning tambatan sing dereng itu usia 25. 25 ke atas tidak ada yang istimewa lagi. Sekarang kita hitung puluhan nih bapak-bapak ibu-ibu. Monggo sambil dihitung syarat-syarat ini 10, ulangi 10, 20, 40, 50 apa saya sekip putih niku 50 gak ada saya nih Pak. Nek rumusnya nopo gitu kan? Rumusnya nopo ibu-ibu? 50 kok dados 50. 5 likur kok dados selawi. 50 singkatan seneng ngagem kedu. Napa ibu? Seneng ngagem kedu disingkat 50 seneng kedunan. Apa niku kedu atau kopiah? Kopiah kedu niku lambang ibadah. Bapak-bapak, wau sholat tarawih nek boten ngagem kopiah sholat sah napa boten? Sah. Ini nopo ngagem kopiah? Karena ngibadah iki boten. Kula nek ngaji boten ngagem kopiah asal boten iki. Asal iki. Nek ibu-ibu iki wong arep dolan napa-napa iki. Asal nek lambang ngaji, lambang ibadah niku kopiah. Bapak-bapak menawi badhe khutbah mesti ngagem kopiah. Senaosa boten kopiah nggih boten napa-napa. Wong kula niku kula pun nate niku. Saking PKU hari Jumat dilala giliran khutbah ke Masjid Al-Huda. Niku dari boto sarung, dari boto nopo-nopo nih. Akhirnya pun nopo nekat bismillah, kula ngagem celana boten nopo-nopo. Akhirnya pun kemudian ke Al-Huda, kula iseng-iseng tampil kaya takbir. Mas Amir, akhirnya wonten apa niki sarung kali kopiah apa boten? Lah napa sih Pak Ustaz? Kula ajeng khutbah nek boten ngagem sarung, boten kopiah niku derek percaya diri boten niku. Izin kula, wonten. Wah, niku ternyata tersedia. Diambil sarung dan ternyata masih baru nih. Alhamdulillah. Setelah saya pakai, kemudian mau saya ganti celana lagi. Pak Amir ini kita gantos nih. Buat Ustaz, di Ustaz mawon. Alhamdulillah. Wah, ijan Pak celana mana? Celana. Wah, terkena. Niki inti niku napa? Kopiah niku lambang ibadah. Jadi kalau ibu-ibu melihat bapak kok ngagem kopiah, rasane adem. Nggih betul. Tapi hati-hati ibu. Nek bapak kok ngagem kacamata ireng, terus ngagem celana jin, terus ngagem kaos putih dilebokaken, terus ngagem ketrupet. Ngoten nggih, Bu. Kita alhamdulillah bapak ada ngaji lan napa niku. Mboten niku nggih. Nek ngagem kopiah alhamdulillah. Lah bapak-bapak pinter iki. Pamit ngaji. Ngagem kopiah, ngagem sarung, beto tas, jebule isine levis. Lah mungkin ke masjid gantos niku mungkin. Lah jamaah Allah seneng kopiahan, seneng kedunan disingkat 50. Ibu itu kali 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 60 apa sudah? Halo, 60 apa sudah? Sewidak. Asli ini pun 60, tapi kemudian dirubah oleh mereka beliau itu menjadi sewidak. Atau yang penting wonten tiga niku. Selawi dados kita paham. 25 dados selawi, 50 dados 50, 60 dados sewidak. Napa singkatan sewidak? Ono sing ngertos? Sewidak wis kudu siap-siap tidak.
tidak wonten pundi wonten ngarsanipun Gusti Allah numpak kereta Jawa sing rodane rupa manungsa diarani kereta. La ilaha illallah. Niku usia pinten? Swidak kudu siap-siap tindak. Kene napa swidak kudu siap-siap tindak? Amargi Rasulullah sing wonten ngarsanipun Gusti usianipun swidak. Swidak tiga atau swidak apa? Swidak 3 tahun. Ya. Maka para wali songo ini wis usia swidak kudu siap-siap. Amargi napa? 3 tahun. Gitu kan? Sinten sing saniki usianipun sampun swidak. Kok bener sing angkat tangan itu? Aku dia mau apa tadi? Apa tadi Ibu? Kata berarti 3. Ibu. Sinten sing pas swidak tahun swidak 3 tahun. Nek boten tinjang lebar bunga di lebar sahur gitu. Sinten sing sudah lebih dari 63 tahun. 65 tahun. Karena sudah lewat alhamdulillah. Malaikat ora bakal antre. Tenang mawon gitu. Tidak, seluruh yang hadir di sini pasti camat-camat tanpa jabatan. Apa resiko camat? Calon mati. Hanya waktunya, dimananya, kapannya, jam berapa, wallahu a'lam. Pramila jamaah rahimahullah, wali songo itu mengajarkan hikmah kebijakan tidak hanya dengan pengajian, tetapi juga dengan kebudayaan, keseharian, bahkan hitungan-hitungan pun dipakai untuk mengajarkan kebaikan. Jamaah rahimahullah, ini buatan inti-inti mungkin buatan rambukan kemudian oke. Nah saat ini inti di bawah oke. Aku jaminan ibu.